Jadi tadi lo sempat bilang sedikit soal going online gitu ya, udah mulai go digital. Sebelum pandemi apa pas udah pandemi baru berangkat digital? Jadi sebenarnya sebelum pandemi ini udah mulai nih ya, go digital tuh kayak kita bikin mulai dari belakang, dari gudang ya, dari gudang sampai pemasaran tuh kita udah bikin kegiatan UMKM tuh untuk di scale up ke sana gitu. Ternyata itu lambat karena mereka enggak begitu sih, karena memang masih dimanjakan dengan toko oleh-oleh offline dan segala macamnya ya. Nah 2020 ini mau nggak mau karena tutup semua ya kanalnya, mau nggak mau mereka hampir setiap hari itu permintaan untuk saya diskusi grup itu hampir setiap hari. Apa resultnya dari diskusi ini apa? Atau pertama ininya dulu deh, keluh kesahnya. Mereka apa yang kenapa tiba-tiba minta diskusi bareng? Jadi minta diskusi itu satu yang awal karena di pandemi ya, ini yang di pandemi itu mintanya bahwa mereka ingin produk yang dari offline ini mau dijual kemana nih? Kalau mau online mau pakai kanal yang mana ini? Oke. Banyak overthinkingnya ya biasanya ya kalau misalnya baru-baru mau terjun ya. Gitu. Terus kalau misalkan ini sudah saya pelajari gitu ya, saya nggak bisa nih gaptek ya. Misalkan ibu-ibu banyak, saya gaptek nih mas gitu, harus pakai admin dan segala macamnya. Nah, cara rekrutmennya, bikin apa ya, KPI-nya, standarnya itu, wah itu butuh waktu lama juga ternyata. Oke. Gue mau nyapa dulu nih yang gabung barengan saat ini di IG Live-nya. Yang terbaru baru masuk nih ada Mas Firman Cahesik. Nah sekali lagi gue mau ngingetin teman-teman, kalau misalnya mau nanya aja silakan. Dan kalau lu mau bergabung juga dengan komunitas seperti UMKM Berdaya, itu di Facebook ada ya Mas Denny ya? Ya. Nah ini biasanya nih untuk butuh bantuan mau nanya-nanya, itu biasanya kita gabung ke komunitas aja dulu, di mana nggak dipungut biaya juga, terus dapat ilmu-ilmu. Apalagi kalau kedepannya bisa buat jadi penghasilan tambahan buat kita. UMKM Berdaya di Facebook ada, kita juga ada UMKMologi. Ini jatuhnya sih mungkin lebih ke mohon maaf itu ada tukang lau lewat, gimana tuh urusannya tuh? Ada tukang roti tiba-tiba lewat. Nah jadi bisa join ke komunitas, DM aja Instagram kita ya gitu, ada UMKMologi. Kita bisa ngobrol lebih jauh lagi, siapa tahu ada solusi yang bisa kita datengin juga dari permasalahan kayak hari ini kita ngedatengin Mas Denny Andis. Oke, lanjut lagi urusan kita ngobrolin soal kenapa UMKM itu harus go digital. Karena keresahannya udah mulai muncul kan di daerahnya Mas Denny kan. Di mana tadi Mas, boleh di reminder? Ya, jadi semuanya tutup nih, hampir ada 800 orang ya di grup itu yang keluhannya sama. Jadi karena mati, gak ada toko oleh-oleh itu, mereka itu hampir 70% mengandalkan toko oleh-oleh. Sedangkan resellernya mereka hanya 30% gitu. Rata-rata hampir di situ 70-60 nah di situ. Dan yang online tuh online-nya paling cuma 10%, itu aja online hampir kayak katalog ya. Jadi habis bikin gak di manage gitu, di katalog. Jadi itu yang jadi mereka harus mau nggak mau, kalau nggak mau berubah ya pasti mati. Emang manage kalau kita udah go digital, manage-nya tuh gimana sih Mas Den yang proper gitu, biar kita satu nggak cepat menyerah atau putus asa gitu karena konsistensinya bikin kadang-kadang agak capek. Terus selain itu juga apa hal-hal step by step yang harus dilakukan gitu, yang standar aja yang bisa dimengerti sama semua orang yang bergerak di UMKM. Dari teman-teman UMKM yang saya sarankan, kanalnya sesuai dengan misalkan di sosial media atau di website, Facebook, Instagram ataupun di WhatsApp gitu ya. Itu teman-teman produk itu lebih disukai orang kemana gitu, yang pakai itu di mana gitu. Jadi kalau saya contohkan nih, saya nggak perlu UMKM dulu lah ya, UMKM yang punya produk ya. Yang kemarin kita scale up itu ada produk bawang merah nih. Bawang merah. Bawang merah ini belum jadi bawang goreng ya. Nah, itu ternyata lebih banyak di Facebooknya. Nah di Facebook nanti promosinya itu ada 2. Ada yang iklan, ada organik. Nah, ini cara-caranya gimana nih? Wah, ini yang ditunggu. Nah, tunggu di Facebook tuh jatuhnya dia bikin store atau bikin postingan aja? Nah, di Facebook itu nanti kalau dia bikin
Facebook manajernya atau Facebook tokonya itu dia bikinnya pakai landing page, nah itu diperbolehkan. Tapi kalau di Facebooknya sendiri pakai nama perusahaannya, saya jamin nggak sampai 24 jam langsung dapat kena teguran. Oke. Jadi memang ada cara-caranya juga ya. Ya gitu. Jadi dia hampir kalau kemarin sih Bapak cerita sedikit nih ya. Kita ada salah satu company gitu, coba kita bikinkan gitu. Ternyata dalam 1 kali 24 jam closingnya tinggi banget gitu ya. Nah itu tapi dengan cara yang salah akhirnya kena banded juga. Oke. Jadi memang harus diperhatikan betul ya tata cara yang benar gimana gitu. Tapi yang pasti di sini lu berarti Mas Den menekankan kalau opportunity-nya tuh bisa dari mana aja. Karena kan banyak yang belum beralih ke digital tuh karena sesuatu yang tidak terlihat dan belum terbayangkan buat yang belum pernah melakukan kan. Saya jadi pengen bertanya, misalkan kenapa kamu masih tetap stay offline gitu loh? Maksudnya kenapa nggak juga pasar online ini tinggi banget gitu? Nah problemnya tuh di mana gitu? Misalkan mau ke arah situ tuh, nah itu yang perlu kita bedah. Ya kalau misalnya gue belum pernah belanja atau berjualan online, pasti mindset gue ngerasa kalau itu tuh sesuatu yang nggak pasti Mas Den. Dan agak sedikit effort untuk dilakuin gitu kan. Makanya mungkin karena pandemi ini orang-orang juga mulai kepentok ya kan, cobalah taruhlah barang gua online gitu. Cuma kan ada juga beberapa jasa mungkin atau yang bentukannya barang-barang yang agak sedikit segmented gitu ya, yang untuk ditaruh online sekalipun pergerakannya agak lambat. Mas Den ada ketemu teman-teman yang UMKM-nya bergerak di situ nggak? Ya ada, misalkan jadi di mana di Malang itu yang di grup itu lebih banyak hampir makanan minuman yang di 17.000 di grup kita itu. Itu hampir banyak makanan minuman kayak misalnya keripik-keripik gitu ya, hampir banyak seperti itu. Nah yang sektor fashion, batik, terus pakaian, baju itu lebih sedikit gitu. Apalagi yang di jasa gitu, jasa ataupun di founder-founder startup itu di Malang Raya itu hanya 40 sampai 50 yang biasanya kita komunitas. Itu yang dan itu nggak pernah ketemu, nggak tahu ya mereka. Padahal kalau ketemu kan bisa ketemu solusi gitu ya. Jadi belum sempat ada ketemuan begitu ya. Nah, belum. Kita ngomongin lagi nih untuk Go Digital. Boleh lah sedikit lah kiat-kiat standar lah basic 101-nya gitu kalau gue belum punya usaha, gue belum punya bisnis, tapi gue kepikiran pengen bikin, ya kan? Standarnya, basicnya, pikiran gue harus kemana nih Mas Den? Dan cara kerja gue harus kayak gimana? Nah, biasanya yang di ini ceritanya sebelum ke situ, bahwa kebanyakan yang dilakukan oleh teman-teman. Maaf ya, gue sambil minum ya. Kita kan nongkrong ini ya. Mas Den nggak sambil ngopi apa sambil nyemil gitu? Oh ini nongkrong minum ya.